Brand dari ratunya audio. Kenalin, ini dia Queen of Audio Vesper 2. Penasaran kayak apa? Langsung aja kita bahas. Check it out. Halo guys, jumpa lagi sama gue Johan. Dan kali ini gue bakal nge-review IM dari brand ratunya audio sih katanya, atau KOA ya kalau kalian bisa tahu atau kalian kenal. Dan di sini gue bakal menginformasikan sedikit atau mengenai namanya si Queen of Audio ini tuh dari brand mana sih. Gue bakalan jelasin secara singkat dan padat mengenai si Queen of Audio ini. Queen of Audio ini tuh merupakan sub brand dari Kinera, yang dimana ya Kinera itu adalah pemain audio juga. Ya mungkin kalian sudah beberapa kenal ya brand-brand dari apa sih, bahan-bahannya dari Kinera itu apa aja sih, banyak banget sumpah. Dan ya ini tuh adalah sub brandnya atau bawahannya yang dari si Kineranya atau Queen of Audio-nya. Gue gak tahu kenapa si Kinera itu membuat sub brand ya, yang dimana tuh sub brandnya itu kayak HP, tau gak lo? Contoh kayak Xiaomi itu membuat namanya Poco ya kan. Nah ini gue juga bingung kenapa si Kinera juga kayak gitu coy. Kenapa nggak fokus ke lini dianya saja gitu, dia membuat namanya sub brandnya lagi gitu. Dan tanpa basa-basi kita bakal ngebahas mengenai ya ini adalah salah satu IM dari si Queen of Audio-nya, namanya adalah Vesper 2. Dan sebentar informasi aja kalau Queen of Audio Vesper 2 ini gue dikasih pinjam oleh Om Sebastian dari Soul Dignity. Thank you banget Om. Dan kali ini gue bakal bahas mengenai beberapa penjelasan yang bakal gue jelaskan seperti packaging, build quality, design, fitting, dan mengenai suaranya tentunya. Dan yang pertama tentunya yang akan kita bahas adalah mengenai packaging atau isian dari si Vesper 2 ini. Tanpa basa-basi, langsung aja kita bahas. Let's go. Oke guys, di sini adalah tampilan dari si Vesper 2-nya, dan sorry banget apabila ini rada berisik dengan truk atau mobil yang banyak lewat. Karena di sini gue syutingnya pagi, ya gue nggak malam, pagi, jadinya mungkin rada berisik, sorry banget. Dan ya untuk packaging di sini kita disambut dengan tulisan Vesper 2 dan KOA di bagian atasnya yang berwarna emas seperti ini ya. Dan ya ini artnya cakep banget untuk artboxnya, ini seperti galaksi dan ada tulisan single dynamic driver dan single balance armature. Jadi kita langsung diberitahukan mengenai informasi kalau IM ini tuh hybrid bro. Dan di sisi kanan kirinya itu nggak ada apa-apa, dan di bagian atas atau bawahnya ini ada tulisan namanya Audio Passionate Test and Ultimate Life seperti ini ya, lo bisa lihat. Dan ya kita langsung bagian belakangnya, dan ini adalah bagian belakang dari si Vesper 2-nya. Di sini kita langsung diberitahukan mengenai spesifikasi dan ada namanya frekuensi responnya juga atau FR-nya juga. Untuk spek di sini lo bisa lihat di sini yang sudah gue sebutkan nih, mungkin namanya single dynamic driver dan single BA. Untuk impedansinya dia hanya 23 ohm dan sensitivity-nya 112 desibel, sorry. Untuk konektor dia memakai dual pin 0,78 mm, dan kalau bisa dilihat dari speknya di sini tuh dia benar-benar ringan banget untuk diderek, jadinya lo nggak perlu namanya butuh amplifier atau sesuatu untuk nambahin powernya, karena lo pakai HP aja nih pasti udah bisa kederek ya bro ya. Ya tapi tentunya kalau lo perlu namanya suara yang lebih baik lagi, tentunya lo butuh namanya source, oke? Dan ya di sini kalau kalian bisa lihat untuk FR-nya ini ya dia ya ini mungkin nggak terlalu jelas saya tuh. Di sini kelihatan jelas ya sih. Nah seperti itu, ini lebih ke arah yang rada smooth kalau bagi gue sendiri ya. Dan ya tapi FR itu tidak bisa menjelaskan detail mengenai suara sih sebenarnya bro. Jadi kalau FR itu sebenarnya hanyalah kayak gambaran sih bro ya. Contohnya kayak lo beli HP yang dimana lo dikasih lihat spesifikasinya, tapi secara suara atau saat lo pegang hands on asingnya itu tuh pasti berbeda bro. Jadinya untuk patokan namanya frekuensi respon ini hanya sebagai gambaran saja ya, bukan sebagai acuan kalau barangnya ini itu bakal 100% atau 1000% pasti suaranya begini-begini. Enggak ya bro ya, karena itu semuanya tergantung dari source juga, tergantung dari namanya ear tips apa segala macam. Kalau IM tuh pasti banyak banget coy untuk yang pencocok-pencocokannya lah ya. Ini kalau menurut gue pribadi. Jadi kalau gue ada salah atau kalian ada pendapat lain, coba tulis di komentar saja. Dan ya seperti itu saja, dan lanjut ke bagian dalam boxnya. Oke, ini kita boxnya itu austurnya seperti ini.
Dan di sini kita mendapat namanya kayak sejenis kartu gitu ya bro ya. Ya kayak sejenis gitu. Ya dimana di sini simple banget sumpah, dia nggak makan namanya tempat atau namanya membuang-buang kertas. Dia hanya menggunakan 2 kartu seperti ini saja. Yang dimana kartu awalnya ini itu adalah mengenai si sosmednya si QOA ya, atau Queen of Audionya ini. Lo bisa lihat lah ya tuh. Ini sosmednya. Dan di sini itu adalah mengenai frequency respon ataupun namanya detail yang sama kayak di bagian belakangnya. Tapi di sini tambahan mengenai informasi paket di dalamnya itu packagingnya ada apa saja ya bro ya. Di mana sini dijelaskan ada namanya ini monitornya, ada kabelnya, ada case-nya, dan ada silikon ear tips juga tentunya. Dan di sini adalah mengenai cara pemasangan IM-nya sendiri. Ini menurut gua sangat ringkas, bagus, dan juga nggak makan namanya kertas. Sangat-sangat go green ya dibandingkan dengan brand-brand yang lain yang dimana masih memakai banyak kertas untuk namanya panduan, yang dimana tuh harusnya tuh ya udah lo kayak kalau udah pemain audio tuh udah harusnya udah tahu lah cara masang IM itu seperti apa ya, kanan kiri itu kayak gimana, sering gue kasih tahu. Oke. Dimana di sini lo bisa lihat di sini udah nggak ada apa-apa lagi, boxnya kosong, dan kita bakal taruh lagi mengenai packaging dari si Queen of Audio Vesper 2-nya ini. Dan di dalamnya ini kita sudah mendapat namanya case yang ada tulisan namanya QOA-nya seperti ini ya. Dan di sini tadi gue udah kasih tahu kalau bawahnya nggak ada apa-apa. Dan di sini pas kita buka 1, 2, 3, wah. Di sini kita langsung disambut oleh IM-nya sendiri yang bener-bener kece, gue suka banget. Tapi ini bakal gue bahas nanti di desain and build quality. Tapi gue taruh terlebih dahulu untuk bagian kelengkapannya. Di sini kita langsung disambut oleh IM dan juga kabelnya yang sudah terpasang, dan juga 2 jenis ear tips dengan ukuran yang berbeda. Yang dimana ear tipsnya ini ada 2 jenis, dimana yang satu ini sangat standar dan yang satunya ini adalah tipe yang wide ya bro. Dan ya untuk kelengkapan sebenarnya standar, tidak terlalu mewah banget, tapi menurut gua juga cukup oke ya, dimana dia memberikan namanya 2 jenis ear tips yang berguna sekali untuk kalau lo main audio sih bro. Karena kalau misalkan nggak apa sih ear tips saya dikit doang tuh rasanya kayak gimana gitu ya nggak sih kalian. Nah ini makanya si Queen of Audio ini tuh memberikan 2 jenis ear tips yang berbeda, ada yang wide, ada yang biasa atau yang standar juga. Dan untuk packaging di sini gua cukup suka ya, walaupun tidak terlalu wah banget, tapi ya is oke aja lah kalau menurut gue pribadi. Untuk packaging bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 ya, walaupun ya memang minusnya itu ya tidak terlalu istimewa sekali. Walaupun tapi yang jadi nilai plusnya adalah di kesimpulannya. Seperti namanya dia ada 2 jenis ear tips, ada case-nya, dan juga pemakaian boxnya yang art boxnya yang juga cukup cakep, dan juga kayak lebih kayak arah go green lah bro. Dan itu saja, dan langsung aja kita bakal membahas mengenai namanya desain and build quality. Let's go. Oke guys, untuk desain and build quality di sini IM-nya menggunakan namanya 3D printed resin ya bro, seperti ini yang berwarna biru galaksi. Ya menurut gua ini kece banget sumpah. Nih gua paling suka emang kalau yang warna-warna galaksi gini sih, sumpah ini kayak cakep banget bro, sumpah warna galaksinya lo bisa lihat ya tuh. Ini birunya biru galaksi. Dan ya di sini tuh seperti yang gue sudah sebutkan menggunakan namanya 3D printed resin yang dipadukan dengan glitter bagian atasnya ini glitter ala-ala galaksi tuh, dan ada tulisan namanya Vesper. Dan untuk nozzle-nya di sini dia ada 2 lubangnya. Di sini dia full resin, untuk nozzle juga full resin, dimana dia ada lubang di sini, dan juga ini rada pendek kalau lo bisa lihat ya untuk bagian nozzle-nya. Ya di sini dia bukan tipe yang apa sih, nozzle itu beda, nggak, nozzle-nya itu nozzle full resin juga ya. Dan untuk finishing di sini menurut gue juga cakep banget, dia rapi, nggak acak-acakan. Dan ya walaupun dia menggunakan namanya hybrid, ini termasuk ukuran yang rada kecil kalau menurut gua ya, rada kecil, tidak terlalu besar, tidak terlalu bongsor, standar aja. Walaupun dia agak sedikit lebar di bagian sampingnya ini, tapi ya is oke lah kalau menurut gua pribadi. Dan yang paling gue suka lagi adalah perpaduan antara warna si kabelnya ini. Kabelnya ini namanya silver plated seingat gua, dan dimana di sini dia jacknya itu ada tulisan QOA yang dipadukan dengan warna silver seperti ini. Jacknya 3,5 mm,
Dan juga namanya si dual pin konektornya ini dia juga warna silver dan ada 0, apa sih ini pakai 0,78 mm ya bro ya. Konektornya seperti ini, warna silver sama, dan untuk splitternya juga sama sih bro. Dan di sini kita dapat namanya ini pengikat kabel dengan tulisan KOA seperti ini. Ini gua cukup suka sih bro karena dia rapi, tidak asal-asalan, dan juga dia punya desain ini saat gua tahu tuh kayak menarik perhatian gua banget sih. Ya, walaupun dia ini masih ada namanya ninggalin sidik jari, tapi karena warnanya ini warna biru yang seperti ini, jadinya warna apa sih? Fingerprintnya itu tidak terlalu berasa ya bro ya, atau tidak terlalu ini banget lah tuh. Ini sebenarnya kayak kalau lo bisa lihat secara detail ini sebenarnya ada kayak sisa-sisa sidik jari gua tuh bro ya, tapi ini nggak kelihatan mungkin. Ya karena dia ketutup sama warnanya yang menurut gua ini bisa menjadikan nilai lebih di bagian desainnya. Untuk desainnya di sini gua juga cukup suka universal IM yang menurut gua rada kecil, tidak terlalu makan tempat. Untuk bagian siripnya atau bagian sampingnya ini juga oke. Untuk namanya IM apa sih desain and build quality-nya ini itu bisa gua kasih skor nilai ya 7 dari 10 lah ya. Dan lanjut kita bakal membahas mengenai namanya fitting. Let's go. Oke, mengenai fitting, di sini gua fitting itu ya seperti yang sudah bilang dia memakai namanya single DD dan single BA. Tapi menurut gua fittingnya ini rada kecil, tapi walaupun di bagian sininya tuh rada besar ya, di bagian sininya rada besar. Tapi ya is oke lah, kita bakal coba untuk bagian fittingnya. Dimana di sini ya, gua menggunakan kuping gua yang ukurannya itu medium ya. Sebelum gua pakai, gua bakal zoom terlebih dahulu. Oke, nasib. Lo bisa lihat ukuran kuping gua medium dan bentukannya itu seperti ini ya guys ya. Dan ya kita bakal pakai lagi untuk bagian sininya. Sebentar, salah. Ini kayaknya salah nih. Salah masukin gua. Oke. Nah, seperti ini. Dan seperti yang lo bisa lihat di sini itu di bagian kupingnya ini, di bagian kuping gua di sini tuh rada besar ya bro ya, di bagian yang gue bilang tadi. Jadinya dia rada ngedorong ke bagian sini gua. Ya walaupun di sini gua masih ada space tapi rada ngedorong aja. Dan untuk fitting di sini gua masih rada kurang nyaman, dimana ya seperti gue sudah bilang di bagian sininya tuh rada ngeganggu banget, rada tebel banget, gua nggak tahu kenapa. Jadinya untuk bagian fitting ini bisa gue kasih skor nilai hanya 5 dari 10 saja bro. Dan lanjut kita bakal ngebahas mengenai suara atau sound quality dari si Vesper 2 ini. Sorry banget kalau bisa berisik banget ya guys ya, karena di sebelah itu lagi ada pembangunan. Gue kira hari ini libur, ternyata masuk mereka. Ya oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ngebahas lagi. Oke, let's go. Untuk suara atau sound quality di sini waktu pas gue coba atau testing itu gue menggunakan namanya ARM desktop gue, Toppling DX5. Kenapa? Karena ya salah satunya source gue yang bagus itu cuma dia doang bro. Jadinya bisa maksimalin lah ya suaranya si Vespernya 2 ini. Dan untuk suara si DX5 ini ya lo bisa cek aja di beberapa review. Ini bakal gue bahas tapi nanti mungkin ya. Dan di sini seperti biasa gue mencobanya dengan menggunakan 5 genre lagu, yaitu adalah pop, EDM, metal, dangdut, dan vokalan. Dan tentu yang bakal gue bahas awal-awal itu adalah mengenai tonal atau arah suara dari si IM Vesper 2 ini. Untuk tonal atau arah suaranya si Vesper 2 ini itu lebih ke arah warm bro. Dimana untuk sisi low-nya ini, untuk sisi low si Vesper 2 ini, itu kesan yang gue rasakan dia punchy, boomy, dan rada sedikit deep. Cocok banget untuk lo yang suka bass, tapi bassnya ini bukan bass yang butek. Di sini bassnya itu ya yang bener-bener bass yang padat ya. Maksudnya bass yang bener-bener agak deep, boomy, punchy gitu. Dan tapi sayangnya adalah di bagian low-nya ini, tekstur dia punya low itu tuh menurut gue masih rada kasar bro. Kurang apa ya, kurang smooth lah, masih rada kasar untuk di sisi low-nya ini. Dan ya untuk sisi low-nya ini sayang banget, dimana gue masih kurang mendapatkan feel-nya. Sub bass dan mid bassnya juga kurang bagi gue ya, walaupun gue tau lah ini harganya bukannya wow banget, tapi ya menurut gue di harga yang segini tuh ada loh beberapa pesaing yang bassnya ini bener ya bro ya. Dan untuk low-nya ini bisa gue kasih skor nilai 6,5 dari 10. Dan lanjut kita ke bagian mid.
Untuk mid di sini gua bisa bilang kalau midnya ini tuh intim ya bro ya, rada dalam gitu karena sisi low-nya ini rada ke bawah gitu, jadinya si midnya juga ikut ke bawah. Dan jadinya nada midnya ini tuh rada deep atau dalam gitu bro. Untuk vokal female itu jadi lebih dalam. Dan untuk vokal pria ini jadi kayak bener-bener suara pria beneran bro. Jadi kayak ada jagonya gitu lah. Tapi sayangnya di sini yang gue kurang suka adalah sisi low midnya ini tuh jadinya kurang las lah. Jadinya kayak kalau lo dengerin suara cewek yang nadanya tipis itu jadinya malah jadi kayak apa ya? Kayak suaranya tuh kayak deep lah. Kayak dalam gitu lah. Kayak kalau lo tahu suaranya Adele ya kan. Nah itu suara yang female tapi rada sedikit deep bro, atau dalam lah seperti itu. Tapi untuk overall untuk midnya ini ya gue is oke aja lah. Dan untuk mid ini bisa gue kasih skor nilai 7 dari 10. Dan oh ya gue lupa info, untuk bagian midnya ini itu hampir cuma sedikit aja sih, sedikit rada hampir sibiles dan hampir shorty kalau menurut gue. Tapi ya oke lah kalau menurut gue pribadi ya. Dan lanjut kita bakal ngebahas mengenai sisi high-nya. Untuk sisi high-nya di sini tuh berisi banget ya bro ya, dia karena deep gitu ya, karena bagian low-nya ini jadi lebih ada bobotnya di bagian high-nya. Jadinya ini apa sih, high-nya itu lebih emosional, lebih ada isinya, lebih berasa lah. Untuk suara Simba itu lebih ada ting, lebih ada kayak dentingannya itu lebih ada nadanya lah ya. Dan ya menurut gua itu jadinya tuh si high-nya ini tuh nggak kopong. Tapi untuk bagian high-nya ini gua masih tidak terlalu yang wow banget atau terlalu gimana banget. Dan untuk bagian high-nya ini bisa gua kasih skor nilai 7,5 dari 10. Lanjut ke bagian teknikal atau teknis. Untuk teknis atau teknikal di sini gue bisa bilang kalau IMQOA Vesper 2 ini tuh rada kurangnya. Tapi mengingat harganya, ya gue oke aja lah. Detailnya cukup oke, layering kurang karena kalau lagunya banyak, instrumentalnya dia rada kurang bisa ngikutin. Staging agak legat dan ya untuk teknikal di sini gue bisa kasih skor nilai 6,5 dari 10. Dan lanjut adalah mengenai harga. Harga dari si Vesper 2 ini itu tuh dihargai dengan harga Rp1.090.250 saja bro. So, gimana menurut kalian? Apakah IM ini tuh bagus? Kalau menurut gue pribadi ya tergantung sih. Kalau lo butuhnya IM di under 1,2 juta yang mempunyai bass yang rada deep, warm tonalnya, desainnya cukup oke. Ya ini sih IM ya cocok lah jadi pertimbangan buat lo. Tapi ingat lagi, balik ke selera masing-masing lah ya. Dan itu aja mengenai review mengenai si QOA Vesper 2 ini. So thank you banget untuk Om Sebastian dan Sounding TT yang sudah kasih chip IM ini. So jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, and see you next time. Bye bye.